Di manakah sengatmu? Nah, saudara kasih Tuhan, apa yang dimaksud oleh Paulus? Di manakah sengatmu? Saudara, untuk kita memahami maksudnya, saya buka di dalam Roma pasal yang ke-7, ayat 7 dan 9, berkata demikian. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini, tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Saudara kasih Tuhan, tetapi ini, karena Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita, untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat, maka dosa tidak lagi mempunyai sengat kuasa atas kita. Kenapa? Karena tuntutan hukum Taurat telah dipenuhi di dalam kematian Kristus. Terlebih juga karena Yesus telah bangkit dari maut. Sengat maut itu apa? Dosa. Dosa itu dirangsang oleh apa? Tuntutan hukum Taurat. Dalam hukum Taurat ada kata jangan ini itu. Kita tahu. Justru karena kita tahu, sehingga ada rasa penasaran untuk melakukannya. Saudara, itu sama seperti waktu di Taman Eden. Perhatikan, di Taman Eden, kepada Adam Tuhan berkata, semua boleh kau makan. Tapi satu di tengah-tengah Taman Eden ini, yaitu buah yang memberikan engkau pengetahuan yang baik dan jahat, jangan engkau makan. Karena apabila engkau makan, engkau pasti mati. Allah berbicara kepada Adam. Lalu Adam menyampaikan itu kepada istrinya, Hawa. Dan ternyata ketika diberitahukan hal itu oleh Adam kepada istrinya, Hawa menjadi penasaran. Kok bisa sih? Lalu dia mulai dekat-dekati, saudara. Wow, sepertinya ini pohon yang paling baik di antara pohon yang ada di Taman Eden ini. Lalu saudara kasih Tuhan, dia mulai penasaran. Ambil nggak ya? Ambil nggak ya? Ambil nggak ya? Lalu iblis mengambil kesempatan. Dia tahu Hawa lagi dalam keraguan, dalam hati yang penuh dengan rasa penasaran. Lalu terjadi komunikasi. Lalu dia mulai mempengaruhi Hawa, dan kita tahu akhir dari cerita, akhirnya Hawa tergoda mengambilnya. Jadi dosa dimulai dari keinginan oleh karena rasa penasaran. Saudara, di Taman Eden hanya satu aturan, manusia gagal. Di dalam perjanjian lama ada 10 hukum Taurat dalam zaman Musa yang berlaku sampai menjelang kedatangan Kristus. Manusia pertama di Taman Eden saja satu aturan saja sudah membuat mereka jatuh. Apalagi 10 aturan. Karena ketika diberitahukan saudara mana yang boleh, mana yang tidak, jangan ingini, sehingga itu menimbulkan rasa penasaran, saudara kasih Tuhan. Mereka jatuh dalam dosa. Jadi maut disebabkan oleh karena dosa. Dan dosa datang muncul karena rasa ingin tahu.
oleh karena tuntutan hukum Taurat. Jangan berzina. Emang kenapa nggak boleh berzina? Kenapa sih? Dan itu menarik sekali. Kan biasa. Saya percaya setiap kita punya natur dosa. Ketika ada larangan justru kita lebih tertantang. Kenapa ada larangan itu? Itulah naturnya manusia. Jadi saudara kasih Tuhan, sengat maut itu apa? Saudara, dosa. Dosa itu dimunculkan karena apa? Keinginan, rasa penasaran. Oleh karena adanya tuntutan. Tapi sekarang, sebabnya ketika Paulus berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Sebab hari ini kita tidak lagi dituntut berdasarkan hukum Taurat, saudara kasih Tuhan. Tapi kita hari ini hidup di dalam tuntunan kasih karunia. Haleluya. Nanti sesi yang terkhusus, sesi lain saya akan sampaikan supaya jangan salah pengertian. Saudara kasih Tuhan, jangan salah Anda seolah-olah kalau saya menyampaikan kita tidak lagi di bawah tuntutan hukum Taurat, tapi kita di bawah tuntutan hukum kasih karunia, bukan berarti kita menjadi boleh berbuat dosa. Nanti ada sisi saya akan sampaikan. Nah, sehingga saudara kasih Tuhan, Tuhan mau kita fokus kepada Kristus. Karena ketika kita fokus kepada hukum Taurat, ketika kita fokus kepada hukum Taurat, sekali lagi, ketika kita fokus kepada hukum Taurat, maka kita akan diseret oleh keinginan untuk berbuat dosa. Tapi ketika kita fokus kepada Kristus, kita akan diseret hidup kepada kemuliaan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Haleluya. Amin. Karena Kristus adalah kasih. Itu sebabnya, saudara kasih Tuhan, Paulus berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Dia tidak berkuasa. Kalau saudara berfokus kepada Kristus, Anda akan diseret kepada keinginan, yaitu hidup dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Tetapi kalau Anda berfokus kepada hukum Taurat, Anda akan diseret hidup untuk melakukan dosa. Jadi, kematian Yesus dan kebangkitan Yesus dari kematian, dari maut, Dia telah memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Amin. Karena itu dalam ayatnya yang ke-58, saya akan bacakan ayat 58.